Timnas Indonesia nampaknya belum juga sepi dari ejekan negara tetangga soal kemampuan menggocek bola. Setelah pelatih Bahrain beberapa minggu lalu mengejek Timnas Indonesia, kali ini pelatih Vietnam Kim Sang-sik juga melakukan hal yang sama. Mau tahu informasi selanjutnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Diduga berawal dari PSSI yang menolak mengirimkan pemain terbaiknya untuk laga uji coba ASEAN All Stars melawan MU akhir Mei mendatang, Kim Sang-sik meluapkan kekesalannya. Dalam sebuah pernyataan kepada media lokal, Kim Sang-sik dengan percaya diri menyebut bahwa skuad Golden Star Warriors masih berada di level yang lebih tinggi dibandingkan skuad Garuda yang kini dipenuhi pemain naturalisasi. Kendati demikian, ia mengungkapkan rasa penasarannya dengan kemajuan sepak bola Indonesia. Kim Sang-sik ingin sekali bertanding menguji bakat dan kemampuan Indonesia. Saya ingin bertanding melawan Timnas Indonesia dengan skuad terbaik kami. Saya yakin Vietnam masih berada di level yang lebih tinggi dibandingkan mereka, ujar Kim Sang-sik dikutip dari media Vietnam Selasa, 22 April 2025. Saya sangat menghargai perkembangan sepak bola Indonesia. Mereka melakukan banyak perubahan besar dengan mengandalkan pemain keturunan. Tapi kami tetap percaya dengan gaya bermain kami sendiri, tegas Kim. Kendati disenggol sedemikian rupa oleh Kim Sang-sik, PSSI tak ambil pusing. Kapten Jay Itzes yang sangat diinginkan Kim Sang-sik ikut dalam ASEAN All Stars malah tak diberi kesempatan bertemu MU oleh Erick Thohir. Erick Thohir lebih mengirimkan Asnawi dan Ferrari untuk bergabung dalam ASEAN All Stars Mei mendatang. Tidak hanya itu, program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI mengangkat capaian Timnas Indonesia. Pemain keturunan yang dinaturalisasi terbukti membawa Timnas Indonesia ke arah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski terlalu prematur mengatakan naturalisasi datangkan kesuksesan dan prestasi untuk Timnas Indonesia. Program ini setidaknya dicontoh oleh negara tetangga. Malaysia hingga Vietnam ikut menjalani program naturalisasi untuk tim nasional mereka. Malaysia mirip-mirip dengan Indonesia membidik pemain yang masih punya garis keturunan Melayu. Meski negeri jiran itu juga melakukan naturalisasi kepada pemain yang tidak punya akar Malaysia. Mirip seperti Timnas Indonesia di era Christian Gonzalez. Tercatat ada 3 pemain dari Amerika Latin telah dinaturalisasi Malaysia, Endrick Dos Santos dan Paulo Joseu dari Brasil, serta Romel Morales dari Kolombia. Hal sama juga dilakukan Vietnam. Namun menurut media Vietnam, Papluat, naturalisasi yang dilakukan PSSI-nya Vietnam, VFF berbeda jauh dengan tim lain, termasuk Timnas Indonesia. Vietnam mengklaim bahwa program naturalisasi yang mereka lakukan lebih keren dan selektif dibanding Timnas Indonesia ataupun negara tetangga lainnya. Media dan supporter Asia Tenggara telah menyatakan kekagumannya dan keterkejutan terhadap sepak bola Vietnam ketika kami secara selektif dan strategis memilih pemain naturalisasi. Klaim media Vietnam tersebut. Rabu, 23 April. Alih-alih melakukan seleksi massal seperti tim-tim lain, pujian disampaikan publik kepada pemain naturalisasi Nguyen Xuan Son. Ia berbeda dengan sederet pemain naturalisasi dari Indonesia, Malaysia, ataupun Cina, sambung media Vietnam tersebut. Dalam ulasannya, media Vietnam itu mengklaim naturalisasi mereka lebih keren dibanding Timnas Indonesia dan negara lain karena sikap dari si pemain. Nguyen Xuan Son bernama lahir Rafael Son, ia tidak punya akar keluarga Vietnam. Orang tuanya asli Brasil dan ia lahir di kota Pirapermas, wilayah timur laut Brasil. Rafael Son dinaturalisasi karena torehan gol selama berkarir di Liga Vietnam. Rafael Son awal berkarir di Liga Vietnam pada 2020 saat gabung ke klub Nam Dinh. Menurut media Vietnam, Rafael Son mendapatkan kewarganegaraan Vietnam lewat proses seleksi ketat dari VFF. Lebih lanjut, media Vietnam itu mengklaim naturalisasi kepada Rafael Son tidak menghilangkan jati diri sepak bola mereka.